Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rakitis kelas 11 MIPA 2 yang beranggotakan Pramita Tri Kursuma Wardani, Sentut Mulia Maura, Stefani Dwi Astuti, Diva Arya Kusuma, dan Lintang Muhammad Putra. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Gangguan Sistem Gerak Penyakit Rakitis. Saya Stefani Dwi Astuti, absen 31, selaku ketua kelompok. Saya akan mempresentasikan apa itu rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kalsium dan fosfat merupakan mineral yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Jika tubuh kekurangan vitamin D, kadar kalsium dan fosfat di tulang akan berkurang. Akibatnya, tulang akan melunak dan rapuh. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Meski umumnya terjadi pada anak-anak, kelainan tulang ini juga bisa dialami oleh orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Arya Kusuma, absen 8. Ingin menjelaskan gejala rakitis. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang, antara lain yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis antara lain nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kelainan pada tulang misalnya kaki bengkak kaki X atau O, atau skoliosis. Tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Pada beberapa kasus, anak penderita rakitis juga kekurangan kadar kalsium dalam darah atau hipokalsema. Kondisi tersebut membuat gejala rakitis makin memburuk serta menyebabkan kram otot dan kesemutan di tungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Tri Kursuma Wardani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab rakitis. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Vitamin D diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan terganggunya penyerapan kalsium dan fosfat. Kekurangan vitamin D dapat terjadi akibat kulit kurang terpapar sinar matahari, kurangnya asupan makanan yang kaya vitamin D seperti minyak ikan dan kuning telur, serta gangguan penyerapan vitamin D. Gangguan penyerapan vitamin D bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi berikut. 1. Cystic fibrosis, 2. Penyakit celiak, 3. Penyakit ginjal, dan 4. Radang usus. Pada kasus yang jarang terjadi, rakitis juga dapat disebabkan oleh faktor genetik. Jenis rakitis yang disebut rakitis hipofosfatemia. Ini disebabkan oleh adanya gangguan ginjal dalam penyerapan fosfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Muhammad Putra, absen 15. Pengobatan rakitis. Pengobatan yang rakitis bertujuan untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh anak dan meredakan gejala. Caranya adalah dengan menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, suntik vitamin D setiap tahun bila anak
bisa mengkonsumsi suplemen menderita penyakit hati atau penyakit khusus. Perlu diingat, kebutuhan vitamin D setiap anak dapat berbeda. Oleh karena itu, pemberian suplemen harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan tidak boleh melebihi batas maksimal asupan vitamin agar tidak terjadi overdosis. Bila rakitis sampai menyebabkan kelainan tulang, dokter akan menyerahkan penggunaan alat penyangga untuk menunjang pertumbuhan. Jika kelainan tulang sudah tergolong parah, dokter akan melakukan operasi untuk memberikan tulang anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sentut Mulia Maura, nomor absen 29. Pencegahan rakitis. Rakitis bisa dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit dalam sehari. Sebelum berjemur, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari risiko kanker kulit. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna dan salmon, minyak ikan, roti dan susu. Mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksakan diri ke dokter bila sedang hamil. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.